Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arifin. Sekarang saya akan membahas tentang perkembangan sistem periodik dan cara membaca sistem periodik. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama itu triade de Bruner yang dikembangkan oleh Johann Wolfram de Bruner pada tahun 1829. Ya, jadi kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Jadi triade de Bruner ini dikembangkan pertama kali oleh atau ditemukan oleh penemuan de Bruner, yaitu massa atom strontium mirip dengan massa rata-rata dari atom kalsium dan barium, di mana ketiga unsur berikut yaitu kalsium, strontium, dan barium itu mempunyai sifat yang sama. Jadi triade Bruner itu pengelompokan unsur ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat yang kemudian disebut triade. Kemudian dikembangkan oleh hukum Otto-Néelen yang dikemukakan Johann Alexander Reine Néelen pada tahun 1864. Jadi, hukum Otto-Néelen ini pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dan diperoleh bahwa unsur pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Maka pengelompokan unsur ini disebut juga dengan hukum Otto-Néelen. Namun, hukum ini mempunyai satu kelemahan, yaitu hukum ini hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom rendah. Kemudian yang ketiga, sistem periodik Mendeleev yang disusun oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Mayer dari Jerman pada tahun 1869. Mereka bekerja pada tahun yang sama, tetapi sebenarnya mereka tidak bekerja sama. Mereka bekerja dengan sendiri-sendiri dan menghasilkan hasil yang sama, tapi pada bulan yang berbeda. Sehingga sistem ini disebut dengan sistem periodik Mendeleev. Yaitu berikut adalah penjelasannya. Sistem periodik Mendeleev yaitu pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan kemiripan sifatnya, di mana kenaikan massa atom relatif dikelompokkan secara horizontal dan disebut periode, dan kemiripan sifat diatur secara vertikal dan disebut golongan. Kemudian dikembangkan oleh sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Henry G. J. Moseley pada tahun 1914. Yang dimana yaitu sistem periodik modern pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Kemudian kenaikan nomor atom disusun secara horizontal dan disebut periode, dan kemiripan sifat dikelompokkan secara vertikal dan disebut golongan. Jadi perkembangan sistem periodik ini di kesimpulannya yaitu dikembangkan oleh triade de Bruner, hukum Otto-Néelen, sistem periodik Mendeleev, sistem periodik modern. Ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, tentang bagaimana cara membaca susunan berkala unsur-unsur kimia atau tabel periodik. Nah, di sini nih yaitu mempunyai dua, yaitu
ada periode dan ada golongan. Periode ini yaitu dari kiri ke kanan, itu namanya periode. Sedangkan golongan itu dari atas ke bawah, itu dinamakan golongan. Nah, golongan itu mempunyai dua, yaitu ada golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama sering juga dibilang golongan A. Contohnya ya, golongan ini paling atas ini golongan 1A. 1A ini dari si atas sampai bawah ini golongan 1A. Dan ini golongan 2A dari atasnya sampai bawah. Lalu golongan 3A ini bukan selanjutnya ini, tapi golongan 3A ini langsung ke sini. Karena ini adalah transisi. Karena di sini ini sudah golongan B. Ini ada golongan yang 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Dan sekarang ke golongan yang transisi atau sering dibilang juga golongan B. Golongan B ini dihitung dari sini, tapi tidak dari satu ya. Karena ini golongan B ini golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B. Ya, kita ambil contoh. Ini contohnya cara membacanya ini seperti ini ya. Contoh ini 1A. 1A ini jika ke sini ini dibilang periode pertama, golongan pertama. Nah, kita coba yang lain ya. Yang lain CU. CU ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti periode keempat golongan 1B. Periode keempat golongan 1B. Dari mana 1B ini? Sini ada kelihatan 1B. Contoh yang lain lagi, misalkan AG atau perak. Kita hitung lagi. Ini berada di periode kelima golongan 1B. Nah, sedangkan dua golongan yang di bawah ini dinamakan yaitu golongan transisi. Dan yang pertama ini dinamakan golongan lantanida, dan yang kedua ini dinamakan aktinida. Terima kasih.